Well, hello everyone, it's Danang Bercerita and welcome to my channel. Di video ini, aku akan membahas tentang kenangan sebelum pandemi COVID-19, yaitu salah satu kenangan liburanku pada bulan Februari di tahun 2018 pada saat saya liburan ke kota Ho Chi Minh di Vietnam. Di salah satu kota tersebut terdapat objek wisata yang menarik aku kunjungi, yaitu adalah kompleks terowongan Cu Chi di daerah Cu Chi District, Vietnam bagian paling selatan. Awal ide aku ke Vietnam itu tuh pada saat aku suka mempelajari sejarah pada masa Perang Vietnam, tepatnya pada masa kelas 3 SMP. Di situ aku awalnya melihat postingan salah satu saudaraku yang liburan ke Vietnam sambil jalan-jalan ke tempat bekas Perang Vietnam. Nah, sebelum aku melihat postingan tersebut, aku sudah biasa nonton film Perang Vietnam seperti We Were Soldiers, Full Metal Jacket, Platoon, Tunnel Rats, dan juga Tigerland. Ya, ini film-film yang biasa dikasih oleh ayahku, sebagaimana ayahku suka sekali nonton film perang. Aku berangkat pagi pukul 7.30 waktu lokal dan menuju ke daerah bernama Cu Chi, sebuah daerah pinggiran kota Ho Chi Minh City atau Saigon. Ya, untuk sekadar informasi, sebelum nama Ho Chi Minh City namanya Saigon dan berubah menjadi nama Ho Chi Minh City setelah pihak Vietnam Utara berhasil menguasai Saigon pada 30 April 1975. Perjalananku menuju ke kompleks terowongan Cu Chi Tunnels. Setelah aku dan keluargaku sarapan, kita langsung menuju ke kendaraan van yang sudah disediakan oleh tour guide kita. Perjalanan menuju ke terowongan Cu Chi memakan sekitar 1,5 jam. Ya, perjalanannya itu tuh kayak dari Jakarta ke kota Bekasi ataupun dari Jakarta ke Bogor gitu deh, dengan memakai jalan tol. Ya, di Vietnam juga ada jalan tol juga kok, kayak sama kayak di Indonesia. Akhirnya kita sampai juga di kompleks terowongan Cu Chi dan segera mencari tempat parkir di sana. Setelah itu kita langsung beli tiket, dan kalau nggak salah harganya tuh per orangnya sekitar 5.000 dong, dan jika dihitung total termasuk tour guide menjadi 5 orang dan total harga sebesar 25.000 dong. Menuju ke kompleks terowongan Cu Chi, banyak hal yang bisa dilihat seperti koleksi persenjataan yang dipakai oleh kedua kubu, baik dari tentara Vietcong atau tentara Amerika pada saat perang dari tahun 1557 hingga 1975. Yap, untuk informasi aku pergi bersama ibuku dan kedua sepupu aku. Koleksi senjata yang aku lihat adalah terdapat 8 pucuk senapan serbu AK-47 dan 2 pucuk senapan otomatis M1 Garand. Ya, AK-47. Siapa yang tidak tahu AK-47? Senapan serbu ikonik dari negeri beruang merah alias Rusia, terkenal akan tahan banting di segala medan, bahkan tahan macet saat kena material asing seperti lumpur dan air. Ditambah lagi dengan tingkat firepower yang tinggi. Lebih dalamnya, para gerilyawan Vietcong memakai senapan serbu AK-47 karena mereka didukung oleh negara blok timur seperti Uni Soviet dan Tiongkok. Dari situ mereka mendapatkan persenjataan dari Vietnam Utara dan disuplai melalui jalur Ho Chi Minh Trail. Sementara itu, senapan otomatis M1 Garand yang merupakan peninggalan Perang Dunia II merupakan senapan otomatis dari negeri Paman Sam alias Amerika Serikat. Senjata ini didapatkan pada saat Prancis menjajah Vietnam sebelum Amerika hadir di negeri Paman Ho tersebut. Oleh karenanya, senjata ini juga dipakai oleh para gerilyawan Vietcong sebagai senjata rampasan. Kemudian berlanjut dengan adanya sebuah koleksi hulu ledak bom yang jatuh di daerah Cu Chi. Koleksi bom tersebut merupakan bom yang gagal meledak di tanah. Sebenarnya bom tersebut dijatuhkan di tanah Vietnam dengan menggunakan teknik carpet bombing dan memakai pesawat pembom B-52 Super Fortress. Akan tetapi bom-bom tersebut tidak jadi meledak dan akhirnya menjadi barang rampasan untuk gerilyawan Vietcong. Kemudian gerilyawan Vietcong ini mendaur ulang bom tersebut untuk menjadi senjata ranjau.
Kemudian ada juga senjata pelontar roket RPG, senjata yang memiliki singkatan dalam bahasa Inggris Rocket Propelled Grenade atau granat pelontar roket ini disuplai ke kelompok gerilyawan Viet Cong oleh pihak Uni Soviet melalui Republik Rakyat Tiongkok menuju ke Vietnam Utara dan tiba ke Vietnam Selatan melalui Ho Chi Minh Trail Supply Route. Dalam hal ini terdapat dua jenis RPG yang dipakai yakni RPG-7 dan RPG-2. Ya, pada masa Perang Vietnam terjadi sebutan gado-gado alutsista. Apa yang dimaksud dengan gado-gado alutsista ataupun mixture of weapon? Jadi pada saat Perang Vietnam, senjata-senjata peninggalan Perang Dunia II maupun Perang Dunia Pertama itu dipakai. Senjata-senjata tersebut adalah senapan M8191 Mosin-Nagant dari Uni Soviet yang pernah dipakai pada masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kemudian ada juga pistol mitrailleur grease gun dan senapan mesin ringan M1919 Browning dan senapan mesin berat M2 Browning yang dipakai oleh Amerika Serikat pada masa Perang Dunia II. Berlanjut senjata era itu pula ada senapan otomatis SKS Carbine, senapan mesin ringan RPD dari Uni Soviet, senapan mesin M60 dan senapan serbu M16 dari Amerika Serikat. Cu Chi Tunnels ini awalnya dibangun pada akhir tahun 1940-an pada saat Perang Indochina pertama yang melawan pemerintah kolonial Perancis. Terowongan tersebut sering digali dengan tangan maupun perkakas ringan seperti sekop ataupun cangkul. Ketika Amerika Serikat semakin meningkatkan aktivitas militernya di Vietnam untuk mendukung rezim anti-komunis di Vietnam Selatan yang dimulai pada awal tahun 1960-an, pasukan Vietnam Utara dan Laskar Viet Cong, sebutan pendukung komunis di Vietnam Selatan, secara perlahan memperbesar terowongan tersebut. Pada puncaknya, selama Perang Vietnam, jaringan terowongan di daerah Cu Chi menghubungkan basis dukungan Vietsi dengan jarak sekitar 250 meter dari pinggiran Saigon hingga ke perbatasan Kamboja. Di kompleks terowongan Cu Chi dibagi beberapa ruangan. Ada ruangan untuk penyimpanan senjata, ruang rumah sakit darurat, ruang briefing misi, tempat perlindungan, sumur, dan lorong untuk jalur suplai. Intinya di kompleks terowongan ini seperti sebuah kota bawah tanah. Nah, dengan para gerilyawan Viet Cong membangun kompleks terowongan di daerah Cu Chi, mereka bisa bersembunyi tanpa diketahui oleh gerombolan serdadu Amerika Serikat. Kemudian tour guide kami menunjukkan salah satu spot, yaitu pintu tersembunyi di salah satu kompleks terowongan tersebut. Di pintu tersembunyi tersebut tertutup oleh tanah dan daun. Sejatinya, hanya orang Vietnam yang muat di pintu tersebut. Akan tetapi, pintu tersebut sekarang sudah diperbesar agar bisa membuat para turis asing, terutama untuk orang bule apalagi orang Amerika. Begitu juga dengan terowongannya. Aku dan sepupuku sempat mencobanya dan dipotret juga. Mengenai soal pintu tersembunyi ini, para gerilyawan Vietsi memasang barang sebagai tanda bukti indikator bahwa di daerah tersebut terhadap pintu tersembunyi untuk masuk ke terowongan. Nah, dengan mereka memasang tanda bukti berupa barang, mungkin itu dedaunan, pohonan, mereka bisa tahu mana pintu tersembunyi, mana ranjau ataupun jebakan. Salah satu koleksi museum yang paling menonjol adalah koleksi mengenai jebakan Batman. Dalam bahasa Inggrisnya namanya dikenal sebagai booby traps. Terdapat beragam jenis jebakan Batman mulai dari ukuran kecil ataupun ukuran besar. Fungsinya sama, untuk melukai para tentara Amerika yang lewat di daerah tersebut dan bisa memberikan efek psikologis berupa rasa trauma. Selain itu, jebakan Batman ini juga bisa mematikan. Nah, untuk tambahan, tidak hanya tentara Amerika yang menjadi korban jebakan Batman tersebut, tetapi juga negara-negara blok barat yang terlibat dalam perang tersebut seperti tentara dari Australia, Korea Selatan, bahkan Filipina juga jadi korban jebakan sederhana tetapi mematikan yang dimiliki oleh Viet Cong. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.